Ini aneh nih Pak, zaman sekarang ya. Bersolawat kok dianggap syirik tuh gimana? Sepertinya itu Ustadz itu salah paham Pak. Salah paham dengan isi atau konten sholawat nariyah. Nah makanya nanti kita akan bahas ya. Apa yang dikomentari oleh mereka itu Pak ya, atau sebagian dari mereka yang mengatakan sholawat nariyah itu syirik. Nah, untuk tema hari ini temanya bebas ya. Kita akan bahas seputar kupas tuntas ya. Ya sebetulnya nggak tuntas amat sih ya. Harusnya kupas agak tuntas gitu aja ya. Agak tuntas ya. Kupas tuntas seputar sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Pak beberapa minggu yang lalu ya, saya itu di WA salah satu jamaah. Ya, jadi ini kisah nyata nih ya. 2 minggu lalu atau 1 minggu yang lalu saya lupa. Assalamualaikum Ustadz gitu. WA-nya begitu ya. Ustadz, saya itu sering membaca sholawat nariyah begitu bilang. Tahu sholawat nariyah Bapak Ibu ya? Ya. Saya sering membaca sholawat nariyah, lalu tiba-tiba salah satu guru saya, kata beliau, berarti Ustadz ini ya, salah satu guru saya mengatakan itu sholawat itu tidak boleh dibaca, itu sholawat syirik. Masya Allah. Nah ini jamaah ini nanya, Ustadz apa benar sholawat nariyah itu mengandung syirik? Jadi bukan hanya bid'ah Pak, vonisnya itu sampai syirik, ngeri banget Pak. Kalau bid'ah itu kan nanti bisa bid'ah hasanah, bisa bid'ah dolalah ya. Masih apa ya? Masih agak mending lah ya. Nanti bisa dimasukkan ke bid'ah hasanah ya. Tapi kalau vonisnya sudah syirik, ini Masya Allah, ini tuduhan yang sangat luar biasa. Maka saya jawab ya waktu itu bahwa sholawat nariyah itu sama sekali bukan bid'ah, bahkan juga bukan syirik Pak. Ya. Ini aneh nih Pak zaman sekarang ya. Bersolawat kok dianggap syirik tuh gimana? Sepertinya itu Ustadz itu salah paham Pak. Salah paham dengan isi atau konten sholawat nariyah. Nah makanya nanti kita akan bahas ya. Apa yang dikomentari oleh mereka itu Pak ya, atau sebagian dari mereka yang mengatakan sholawat nariyah itu syirik. Nah, saya tahu pasti mereka itu salah paham dengan isi yang alladzi tanhallu bihil uqadu ya. Nanti kita akan bahas Pak ya. Apa hukum bertawasul ya. Tawasulan dengan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi gara-gara itu Pak, gara-gara ada yang tanya seperti itu, saya kemudian oh ini bagus ini kalau dibahas ya. Saya buatkan Pak materinya, PowerPoint-nya langsung lengkap Pak, alhamdulillah ya. Nanti ada 3 pembahasan yang harus kita selesaikan. Yang pertama itu nanti tentang keutamaannya dulu. Ya, kita baca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait keutamaan bersolawat. Ya, biar semangat solawatannya. Lalu nanti yang kedua contoh-contoh redaksi solawat, baik dari hadis maupun dari para ulama. Ya, boleh nggak sih buat solawat gitu? Ya. Ada nggak contoh dari para ulama mereka membuat solawat versi mereka sendiri, tidak pakai solawat yang berasal dari hadis? Boleh nggak sih buat begitu? Nah, contohnya nanti seperti solawat nariyah kan tuh bukan dari Nabi, itu buatan para ulama. Nah itu nanti kita bahas di poin kedua ya, macam-macam redaksi solawatnya. Terus satu lagi yang ketiga, yang C nanti ya. Ini kan A, nanti B, yang C itu hukum tawasul ya. Hukum tawasul dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pembahasan para ulama? Apakah syirik atau bukan tawasul itu? Ya. Kemudian di situ juga nanti dibahas dalil tentang adanya tawasul Pak di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kita bahas juga ya. Insya Allah cukup ya waktunya ya. Insya Allah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, keutamaan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salawat termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, Bapak Ibu, kalau kita bersalawat
itu namanya sedang beribadah kepada Allah. Ibadah itu dapat pahala atau tidak? Dapat dong, ya. Ibadah ini Pak, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, di dalam ilmu tauhid itu ya, ini meskipun fikih ya, kita tambahkan sedikit tentang tauhid. Hukumnya wajib Pak, meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu makhluk nomor 1 di alam semesta. Tidak ada Pak yang mengalahkan kemuliaan Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan wajib meyakini seperti itu. Dalam artian tidak boleh begini. Kayaknya lebih mulia Nabi Ibrahim misalnya. Tidak Pak. Para ulama mengatakan dari sekian banyaknya makhluk di alam semesta, termasuk para nabi dan rasul, yang nomor 1 di alam semesta Pak, itu baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, beliau itu makhluk yang paling mulia Pak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 baru Nabi Ibrahim. Urutannya itu begitu ya. Di dalam ilmu tauhid disebutkan oleh para ulama. Jadi nomor 1 Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, nomor 2 Nabi Ibrahim alaihis salam. Nanti seterusnya ada lagi. Baik. Nah, maka Pak di ayat ini surah Al-Ahzab itu ada poin penting, yaitu perintah dari Allah kepada kita untuk bersalawat dan mengucapkan salam. Kita baca ayatnya ya. Ini kan ayat sudah sangat masyhur ya di telinga kita. Kalau sholat Jumat, nah ini kalau Jumatan ya. Kalau Jumatan pasti ya para khotib Jumat membaca ayat ini ya. Kita baca nanti bergantian dengan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat Pak ya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu Tuhan kita Pak ya. Allah itu sang pencipta alam semesta. Allah yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang menciptakan alam semesta ini. Allah Pak bersolawat kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Namun nanti dibahas oleh para ulama, apa makna Allah bersolawat kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Tafsir dari para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Allah bersolawat kepada Nabi kita adalah Allah memberikan rahmat, tambahan rahmat yang mulia kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya ya. Bukan Allah bersolawat kepada Nabi itu kayak kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Enggak Pak. Na'udzubillah, subhanallah, maha suci Allah dari menyerupai makhluk. Tidak begitu maknanya ya. Kalau kita kalau kita bersolawat kepada Nabi itu mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kalau Allah maknanya bukan itu. Allah bersalawat kepada Nabi memberikan rahmat yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau malaikat kepada Rasul itu al-istighfar maknanya diantaranya ya.
Kemudian yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, Anda semuanya, kita yang hadir ini termasuk orang yang beriman, insyaallah, amin. Sallu alaihi. Nah, apa artinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan juga ucapkan salam kepadanya. Ini paling bagus nanti digabung sholawat plus salam. Ya, paling bagus tuh begitu, Pak. Karena boleh juga sih hanya sholawat saja tanpa salam boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kan nggak ada wasalimnya. Itu boleh. Tapi lebih utama digabung. Allahumma sholli wasalim gitu. Ala Sayyidina Muhammad. Baik. Nah, pokoknya bersolawat itu ibadah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua. Hadis sahih Muslim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya semuanya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Ya, barang siapa bersalawat kepadaku satu kali salawat saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan 10 kali lipat. Para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan sallallahu alaihi biha asyra, Allah bersalawat kepadanya, kepada kita yang tadi bersalawat, Pak, dibalas 10 kali, itu maknanya memberikan rahmat tambahan juga kepada kita semuanya. 10 kali lipat ya. Jadi satu salawat, Pak, dibalas dengan 10, dicatat pahala lebih besar lagi gitu intinya ya. Masya Allah, itu baru sekali salawat, Pak ya. Bagaimana kalau kita salawatnya berkali-kali gitu. Berapa, Pak? Sehari semalam Anda bersalawat berapa kali? Nah, minimal 100 lah ya. Iya. Kalau dalam sholat minimal ya itu, kalau tasyahud awal sama tasyahud akhir. Iya, setelah syahadat itu kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di situ kita membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Tapi jangan hanya di sholat saja, di luar sholat pun tetap harus memperbanyak sholawat, insya Allah. Baik, yang ketiga, bersolawat itu insya Allah nanti, Pak Bu, mendapatkan kemuliaan. Anda nanti bisa dekat dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Ya Allah, mungkin nanti dipanggil, Pak, nama panjenengan nih Bapak Ibu. Ini jamaah Baitur Rahim, namanya ini Bapak ini Fulan bin Fulan. Dia dulu paling banyak orangnya yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling banyak salawatnya. Ini hadisnya, Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Qala Rasulullah, ya. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Ya, manusia yang paling dekat denganku. Aulan nas itu aqrabun nas maknanya ya. Manusia yang paling dekat bi itu denganku nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat di padang mahsyar, termasuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak sholawatnya kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari Pak, kita berlomba-lomba ini Pak ya, banyak-banyakin sholawat. Ya, mudah-mudahan nanti di akhirat kita nggak jauh-jauh amat, Pak ya. Ya, paling tidak ya bisa berdiri nanti ya, duduk di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah, itu yang kita harapkan ya. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keempat, bacaan sholawat yang kita baca itu langsung Pak disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Pak, di riwayat lain saya baca, nama kita itu disebut Pak oleh para malaikat di hadapan baginda kita sallallahu alaihi wasallam di alam kubur sana, di alam barzah. Bahkan yang disebut tuh enggak hanya nama Anda Pak, nama bapak Anda juga disebut. Ya Allah, ini Pak, ada sebagian ulama mengomentari hadis itu, salah satu bentuk
kita birrul walidain. Nah, apa itu birrul walidain? Berbuat baik kepada orang tua, Pak. Birrul walidain itu Anda bersolawat kepada Nabi. Loh kok bisa? Karena dengan Anda bersolawat kepada Nabi, Pak, namamu dan nama bapakmu itu disebut langsung di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Misalnya Pak Ustadz Yudi bersolawat. Pak Yudi itu Pak, nama beliau dan nama ayah beliau disebut di depan Nabi kita, Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat itu yang menyampaikan, malaikatnya Allah. Wahai Rasulullah, ini Pak Yudi bin siapa Pak Yudi? Bin Marzuki. Itu disebut, Pak. Rasulullah bahagianya luar biasa, Pak. Mengenal Pak Yudi, mengenal nama orang tua beliau. Itu, Pak, salah satu bentuk kita birrul walidain, kita rajin-rajin salawat, Pak. Nama bapak kita pun kesebut itu, Pak, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadisnya panjang ya, riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kita ambil poinnya, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Ya. Sesungguhnya sholawat kalian itu ditampakkan, Pak, ya, ditampakkan, dilaporkan ya secara langsung di hadapanku. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu hidup, Pak, di alam barzah. Ya, Rasulullah itu hidup di alam barzah, di alam kubur. Beliau juga bersabda dalam hadisnya, al-anbiya, gimana itu hadisnya? Fi kuburihim yusallun. Al-anbiya ahyaun, ya mohon maaf. Al-anbiya ahyaun fi kuburihim yusallun. Apa artinya? Para nabi, Pak, para nabi itu di kuburan mereka hidup, Pak, ahya. Ahya itu hidup, fi kuburihim yusallun. Mereka sholat, Pak. Di alam barzah itu, di alam kubur para nabi dan rasul. Ya beda, makomnya beda dengan kita ya. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya yang terakhir ini ya, tentang keutamaan yang kelima. Orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah, Pak, seluruh hajatnya, keinginannya lah ya, setidaknya apa yang dia hajatkan, dia inginkan itu dicukupi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran dia bersolawat. Bahkan dosanya juga diampuni. Oh, makanya enak, Pak. Kemarin tuh ada yang nanya di Masjid BSI itu ya, jamaah saya di BSI, Bank Syariah Indonesia. Ustadz, kalau disuruh milih mending banyakin istighfar apa banyakin sholawat ya? Misalnya disuruh milih ya. Kalau saya sih sebetulnya jangan dipilih ya, dua-duanya aja dibaca gitu ya, Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad astaghfirullahal azim. Gitu aja kan, kok repot dipilih-pilih ya. Tapi seandainya milih, Pak, seandainya disuruh milih, maka kita pilih sholawat. Karena kalau istighfar saja ya hanya dapat ampunan kan ya, dapat ampunan saja. Tapi kalau sholawat, Pak, tidak hanya kita bersolawat ya, dapat keutamaan solawat, tapi juga dosa kita diampuni seperti kita beristighfar. Nah gitu, iya. Jadi banyakin solawat ya. Tapi sekali lagi ya, kalau bisa jangan dipilih, semuanya dibaca. Solawat dibaca, istighfar juga dibaca, digabung lah gitu ya. Nah ini ada kisah, Pak, dari sahabat namanya itu At-Tufail. Beliau ini menceritakan tentang bapaknya, namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Kenal dengan Ubay bin Ka'ab? Apa? Itu beliau yang itulah apa namanya? Yang ngimami sholat tarawih 20 rakaat di zamannya Umar ya, radhiyallahu an. Ya. Pernah dengar hadisnya? Yang sholat tarawih para sahabat sholatnya 20 rakaat, itu imam sholat tarawihnya siapa? Ubay bin Ka'ab ya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi itu. Namanya Ubay bin Ka'ab. Nah, beliau ini, Pak, suatu hari datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uktsirus salata alaik. Saya ini termasuk orang yang paling senang bersolawat kepada Anda. Paling memperbanyak ya. Orang yang senang memperbanyak salawat kepada Anda, wahai Rasulullah. Fakam aja'alu laka min salati. Ya Rasulullah, berapa ya sholawat yang harus saya baca setiap harinya? Berapa kali gitu kalau bisa? Beliau menjawab, ma syi'ta. Apa itu ma syi'ta? Terserah kamu, wahai Ubay, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu Ubay bilang, ar-rubu', bagaimana kalau sehari semalam itu rubu' itu 1/4, Pak?
Sehari semalam itu kan 24 jam. Berarti kalau seperempatnya 6 jam kan, benar ya? Iya, 6 kali 4 kan 24 ya. Ya Rasulullah, gimana kalau saya sehari semalam tuh 6 jam non-stop 6 jam saya bersalawat kepada Anda. Lalu Nabi menjawab, "Masyita, terserah kamu." Namun, nah ini Nabi menjawab lagi, Pak. Kalau lebih dari itu, maka khairun laka, itu lebih utama bagimu, lebih besar pahalanya. Kalau lebih dari 6 jam. Lalu Ubay saking semangatnya, Pak, kalau begitu bagaimana kalau anisfu setengah, berarti 24 jam itu setengahnya 12. Bagaimana kalau 12 jam ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Masyita." Ya terserah kamu, silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu nambah fa in zita fa huwa khairul laka. Tapi kalau ditambah lagi itu pahalanya lebih mantap, lebih besar, lebih baik ya. Lalu Ubay ini Pak mengatakan fatsulusain, bagaimana kalau 2/3-nya? 2/3 itu berarti berapa jam itu? 16 jam Pak, Masya Allah 16 jam. Siapa di sini yang bersolawat kepada Nabi sehari semalam 16 jam Pak? Ya Allah, ya Allah. Nah lalu Nabi menjawab lagi, "Masyita, terserah kamu wahai Ubay bin Ka'ab. Tapi kalau kamu tambah lagi lebih bagus lagi, lebih baik lagi." Akhirnya Pak, mungkin ini apa ya, Ubay ini agak gregetan mungkin ya. Ya Nabi, kalau gitu udahlah sehari semalam full aku bersolawat kepadamu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah baru Pak Nabi di situ mengatakan idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambuka. Apa artinya? Maka keinginanmu itu akan dicukupi oleh Allah dan dosa-dosamu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabda Nabi Pak Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya guru-guru kita kan sering mengatakan Pak ya, resep hidup mudah di dunia ya, resep dimudahkan kesulitan-kesulitan ya, kalau ada masalah kesulitan Pak ya, itu resepnya ya itu banyakin baca sholawat saja ya, banyak-banyak zikir sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dimudahkan oleh Allah segala urusan ya, rezekinya dilancarkan, bisnisnya dimudahkan oleh Allah, pokoknya diberkahi Pak oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Baik, nah cukuplah 5 hadis tentang keutamaan bersolawat. Ya, dengan 5 hadis itu mudah-mudahan jadi semangat Pak ya salawatnya ya. Siap Pak, Bu? Siap ya, semakin semangat, harus semakin semangat, harus lebih banyak dari yang kemarin. Kalau kemarin mungkin baru sedikit solawatnya, nah sekarang tambahkan Pak. Minimal 100 lah ya, ya sebanyak-banyaknya intinya.